Ini adalah kisah seorang perempuan yang namanya sering disebut dengan nada sinis. Namun justru dari dirinya lah lahir raja paling berhikmat dalam sejarah bangsa Israel, dan dari garis keturunannya lah juga kelak datang Sang Mesias. Ia adalah sosok yang kisahnya dimulai dengan kejatuhan, namun berakhir dengan penebusan. Inilah kisah tentang bagaimana anugerah Allah mampu menebus masa lalu yang kelam dan menegakkan janji yang kekal. Nama Batsheba dalam bahasa Ibraninya, Batsheva, memiliki arti putri sumpah atau putri tujuh. Dalam simbolisme Ibrani, angka 7 melambangkan kesempurnaan dan penggenapan. Ia adalah anak perempuan Eliam dan cucu dari Ahitofel, penasihat Raja Daud yang terkenal karena kebijaksanaannya. Meski kemudian kelak Ahitofel berkhianat terhadap Daud. Batsheba menikah dengan Uria orang Het, seorang perwira elit dalam pasukan Daud, seorang prajurit yang setia dan berintegritas. Kehidupan Batsheba awalnya tampak stabil dan terhormat, hingga suatu hari hidupnya berubah oleh pandangan seorang raja dari atap istana. Saat Uria sedang pergi berperang, Daud yang saat itu tinggal di istana, melihat Batsheba mandi dan terpesona oleh kecantikannya. Ia memerintahkan agar perempuan itu dibawa ke istana. Dari hubungan terlarang itu, Batsheba kemudian mengandung. Untuk menutupi dosanya, Daud memanggil Uria pulang dari medan perang. Daud berharap Uria tidur dengan istrinya, tetapi Uria menolak demi kesetiaan pada pasukannya. Maka Daud pun menyusun rencana gelap dengan menempatkan Uria di garis depan peperangan hingga tewas. Setelah masa berkabung selesai, Daud mengambil Batsheba untuk menjadi istrinya. Namun Tuhan menyingkapkan dosa itu melalui Nabi Nathan yang menegur Daud dengan keras. Dan sebagai konsekuensinya, anak pertama hasil hubungan Daud dan Batsheba mati sebagai akibat hukuman Allah. Namun kisah itu tidak berakhir dengan kehancuran. Allah kemudian mengaruniakan seorang anak lagi kepada Batsheba, yaitu Salomo, yang diberi nama khusus oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, yaitu Yedidiah, yang artinya yang dikasihi Tuhan. Dari sinilah anugerah mulai berbicara. Dari rahim yang pernah ternoda, Allah menumbuhkan garis raja yang kelak menjadi lambang damai. Melalui garis Salomo inilah Mesias lahir. Matius dalam Injilnya mencatatnya dengan cermat, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Allah tidak menutupi sejarah itu, tetapi ia mengubahnya menjadi bukti bahwa kasih karunia lebih kuat daripada dosa. Dari seorang perempuan yang jatuh, Allah menegakkan rencana kekalnya. Dari Batsheba, lahirlah Salomo, dan dari Salomo, lahirlah Kristus, Sang Raja Damai Sejati.